Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Lestari dari Prodi Manajemen dengan NIM 01221063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Haja Iga Ajunitya Darmani, SST SEMM. Materi yang akan saya sampaikan di dalam video ini yaitu membahas sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Pengertian teori manajerial. Teori manajerial adalah ilmu terapan yang menggabungkan antara teori ekonomi dan mekanisme dalam sebuah pengambilan keputusan. Dengan hal ini, perusahaan harus dapat mencapai tujuannya dengan lebih praktis dan akurat. Selain itu, konsep dari ilmu manajemen yang satu ini adalah melakukan strategi pengelolaan perusahaan secara efektif. Hal ini dilakukan dengan mengambil keputusan, melaksanakan kegiatan, dan mencapai tujuan. Oleh karena itu, dengan pemahaman yang cermat, pengetahuan ini dapat diimplementasikan baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi manajerial. Ruang lingkup ekonomi manajerial terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ilmu administrasi bisnis. Penerapan ilmu lain seperti administrasi bisnis juga sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di bidang ekonomi, peranan manajemen bisnis, termasuk keuangan, sumber daya manusia, manajemen material, dan akuntansi. Yang kedua, teknik pengambilan keputusan. Dalam ruang lingkup manajemen, ekonomi juga membutuhkan metode pengambilan keputusan yang akurat. Manajemen dapat membuat keputusan berdasarkan kesiapan sumber daya seperti material, money, dan metode. Untuk mencapai hasil yang optimal, prinsip ekonomi dipadukan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ilmu keputusan. Kata ekonometrika berarti ilmu yang membahas dasar-dasar berbagai masalah mulai dari perhitungan hubungan ekonomi dan matematika dan statistika untuk mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan optimal. Dan yang keempat yaitu teori ekonomi. Penggunaan teori ekonomi dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu dasar dalam ruang lingkup ilmu manajemen suatu perusahaan. Ilmu ekonomi ini terbagi lagi menjadi 2 bidang utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro berhubungan dengan sistem perdagangan, sumber daya, perilaku ekonomi, dan individu. Sedangkan ekonomi makro terkait produksi, pendapatan, investasi, dan lapangan kerja. Teori perusahaan. Perusahaan pada dasarnya merupakan suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisir berbagai sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Perusahaan ada dalam rangka untuk menghemat biaya transaksi dengan cara menginternalisasi semua transaksi dengan menjalankan berbagai fungsi di dalam perusahaan sendiri. Bisnis sangat penting dalam kehidupan masyarakat dikarenakan yang pertama, dengan adanya bisnis maka akan membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, melalui kegiatan bisnis suatu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan dan keinginan yang beraneka ragam. Sifat dan teori laba. Pengertian laba dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu laba bisnis mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Yang kedua, laba ekonomi, pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit dan biaya implisit. Beberapa teori yang menerangkan tentang laba meliputi yang pertama, teori laba dalam menghadapi risiko. Menurut teori ini, hasil ekonomi di atas normal dibutuhkan oleh perusahaan untuk masuk dan bertahan di beberapa bidang seperti eksplorasi minyak yang memiliki risiko di atas rata-rata. Yang kedua, teori laba karena pergesekan. Teori ini menekankan bahwa laba timbul akibat pergesekan atau gangguan dari keseimbangan jangka panjang. Jadi, dalam jangka panjang, pada keseimbangan persaingan sempurna, perusahaan cenderung menghasilkan laba normal yang telah disesuaikan dengan risiko atau laba ekonomi nol dari investasinya. Yang ketiga adalah teori laba monopoli. Teori ini menyatakan bahwa beberapa perusahaan karena faktor-faktor skala ekonomis, kebutuhan-kebutuhan modal atau hak paten bisa bertindak sebagai monopolis yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan laba di atas normal untuk jangka panjang. Yang keempat, teori laba inovasi. Pada teori ini, laba di atas normal merupakan kompensasi inovasi yang berhasil.
Dan yang kelima yaitu teori laba efisiensi manajerial. Profit yang dapat mencapai laba di atas normal apabila ia berhasil melakukan efisiensi di berbagai bidang serta dapat memenuhi keinginan konsumennya. Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.